Nadoman barang-barang dulu ya. Nadoman barang-barang dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya keras. Tiga nadom aja. Tafaqqah wal ilmul hadi ila sananil huda as-sawab sananil huda. Huwal hisnu yungji min jami'is apa tuh? Yungji min jami'is syada'id. Fa inna faqihan wahidan mutawarin asyadu ala sayyidina. Itu ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidi hadi ila sananil huda huwal hisnu yungji min jami'is syada'idi fa inna faqihan wahidan mutawari'an asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Ya, stop. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan baik-baik. Jadi dalam 3 nadham ini kurang lebihnya menjelaskan apa isinya? Keutamaan mempelajari ilmu apa? Fikih. Sebagian ulama bilang apa? Perhatikan. Qila inna aulal ulum ba'da ilmi tauhid ilmul fiqh. Ada sebagian ulama mengatakan apa? Sungguhnya ilmu yang paling utama untuk dipelajarin setelah ilmu tauhid adalah ilmu fikih. Tauhid itu mengatur keimanan, kepercayaan kita kepada Allah. Itu yang paling asas dalam Islam. Kalau ada orang nggak beriman atau imannya bermasalah, otomatis nggak akan masuk ke dalam surga. Dan kalau ada orang imannya benar, lurus, walaupun dia punya dosa, nanti ujung-ujungnya juga masuk apa? Surga. Paham ini? Jadi ilmu yang paling utama untuk pelajari pertama kali apa? Tauhid. Karena itu yang menjadi pondasi dalam Islam. Yang setelahnya itu apa? Ilmu fikih. Kalau tauhid itu mengatur tentang keimanan, ya, kepercayaan, ketuhanan, kerasulan, kenabian, kitab-kitab atau alam gaib itu semua. Kalau fikih itu yang mengatur apa? Cara-cara beribadah kita kepada Allah. Namanya kalau orang udah beriman sama Allah, akan tampak imannya dalam apa? Perbuatan, ya kan? Dia yakin wujudnya Allah. Yakin adanya Nabi diutus, Nabi Muhammad diutus ke kita dengan menyampaikan risalah dari Allah. Isinya apa? Perintah untuk sholat. Perintah apa? Untuk sholat. Maka bukti iman itu akan tampak dalam pelaksanaan ibadah. Paham ini? Lah ilmu yang ngatur pelaksanaan ibadah itu namanya apa? Ilmu fikih. Ilmu fikih itu mencakup kurang lebih 4. Pembahasan fikih itu kurang lebih mencakup apa? 4. 1. Tentang ubudiyah, mengatur hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, tentang muamalah, mengatur hubungan kita dengan sesama saat sedang transaksi, ya, jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, dan apalagi akad-akad yang lainnya. Itu muamalah. Paham ini? Kemudian yang ketiga, fikih yang ketiga nih, pembagian yang ketiga, munakahat. Apa namanya? Munakahat. Apa munakahat? Pembahasan pernikahan. Syaratnya laki-laki yang sah untuk menikah, wanita yang untuk dinikahin, syarat sahnya akad nikah itu bagaimana nanti. Terus ketika nikah itu nanti ada permasalahan-permasalahan di dalamnya. Suaminya nggak mau ngeberikan nafkah, istrinya boleh ngapain nanti? Istilahnya apa? Minta apa? Minta khulu namanya. Kalau istrinya bandel, preman, nggak bisa dibilangin sama suaminya, nakal gitu, maka suami boleh apa namanya? Ngapain? Oh ya, 2. Ya, dihukum dia. Dihukum bahkan sampai boleh dihukum dengan tanpa melukai.
Terakhir apa? Diceraikan aja lah. Ganti yang baru. Itu munakahat. Yang ketiga itu. Yang keempat. Husain. Yang keempat. Perhatiin. Yang keempat adalah jinayat atau nanti apa ya? Ya, permasalahan-permasalahan, percekcokan-percekcokan yang terjadi di antara kamu itu. Satu bunuh temennya, maka itu nanti ada hukumnya dalam Islam tuh. Paham ini? Kalau membunuhnya nanti sengaja, tidak sengaja itu macam-macam itu hukumnya itu. Paham ini? Atau nanti yang keempat itu bisa membahas tentang apa? Hukum kenegaraan. Jadi fikih itu kurang lebihnya bahas 4 ya. Satu tadi apa? Ubudiyah. Ubudiyah itu tentang apa? Hubungan kita dengan Allah. Yang 3 terakhir itu hubungan kita sama sesama itu nanti. Paham itu? Apa yang ketiga terakhir? Muamalah, transaksi, ya. Yang keempat, yang ketiga, munakahat, pernikahan itu. Yang kelima, jinayat, ya itu hukum-hukum yang berkaitan dengan permusuhan yang ada di kalangan orang itu gimana menyelesaikannya. Dan mengatur tentang ini kenegaraan Islam itu. Paham ini? Maka dalam 2 bait nazam yang tadi kita baca, tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa adalu qasidi huwal ilmul hadi ila sananil huda huwal hisnu yungji min jami'is sadaidi. 2 nazam yang pertamanya itu menjelaskan tentang apa? Keutamaan mempelajari ilmu fiqih. Tafaqqah, artinya tafaqqah? Pelajarilah ilmu fiqih. Fa innal fiqha, karena sesungguhnya ilmu fiqih afdalu qaidi, seutama-utama penuntun, ilal birri, untuk apa? Untuk apa? Mendapatkan, menuju kebaikan, wat taqwa, dan ketakwaan. Kalau orang mau takwa, kalau orang mau dekat sama Allah, mau ngerjakan kebaikan, ilmu apa yang paling utama untuk dipelajarin? Ilmu apa yang paling layak untuk membimbing? Ilmu fikih. Afdalu qaid, ilmu fikih itu ilmu yang sangat apa? Paling utama dalam membimbing, menuntun untuk mengerjakan kebaikan, ketakwaan. Gimana bisa tengok tuh orang sholat? Kamu lihat banyak nggak orang sholat? Banyak nggak orang sholat? Sholat mereka sah nggak tuh banyak itu? Takbir nggak kedengeran suaranya, salam pertama nggak ada, al-fatihah nggak baca juga, baca dalam hati. Sah nggak sholatnya kayak gitu? Nggak ada. Sah ittifaq dalam semua mazhab itu. Sholatnya nggak sah. Paham itu? Takbiratul ihram itu rukun apa namanya? Qauli, rukun olahraga. Rukun qauli. Salam pertama rukun qauli. Al-Fatihah rukun. Konsekuensinya apa? Harus dibaca. Paham ini? Lah itu pembahasan apa itu? Ilmu apa? Fikih. Maka ilmu fikih dibilang apa? Afdalu qaid, ilmu yang paling utama dalam membimbing kepada ketakwaan, kebaikan. Paham ini? Yang kedua, itu yang pertama. Yang pertama, keutamaan ilmu fikih itu apa? Satu tadi. Afdalu qaid ilal birri wat taqwa. Apa makna? Ilmu yang paling utama untuk membimbing kepada kebaikan dan kalau ditanya jawab, kepada kebaikan dan ketakwaan. Yang kedua, wa a'dalu qasidin. Al-qasid huna bima'nal adil. Al-qasid huna bima'nal adil. Jadi ilmu fikih itu adalah seadil-adilnya sesuatu yang adil di dalam memutuskan suatu permasalahan. Dalam memutuskan suatu permasalahan. Kalau kamu pingin menyelesaikan masalah, misalnya masalah apa? Transaksi. Apalagi kamu dengan teman kamu berantem,
maka kamu gunakan ilmu apa? Fikih, karena ilmu fikih itu adalah ketentuan yang paling adil. Mengapa tidak adil? Ya, ilmu fikih itu ilmun yubayyinu syara'i wal ahkam. Fikih itu adalah ilmu yang menerangkan tentang syariat-syariat Islam dan juga hukum-hukum la dzulma fiha qat'an. Sama sekali bisa dipastikan di dalam ilmu tersebut tidak ada kezaliman. Li'annaha ahkamullahi ta'ala, karena sungguhnya ilmu fikih itulah hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah al-munazzah minadz zulmi li ibadih, yang Allah itu tidak mungkin atau suci untuk menzolimi hamba-hambanya. Jadi hukum fikih betul-betul hukum yang apa? Sangat adil. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid, dan tidaklah Tuhanmu itu melakukan kezaliman kepada hamba-hambanya. Jadi kedua apa keutamaan ilmu fikih? Wa a'dalu qasid. Al-qasid huna bimana al-adil. Bimana al-adil. Paham ini? Jadi kalau kamu misalnya ada permasalahan nih, cekcok gitu misalnya, apa contohnya? Contohnya apa misalnya? Ya permasalahan apa saja yang kaitannya dengan keseharian. Paham ini? Contohnya misalnya gosok sandal. Gosok apa? Sandal. Kau marah sama teman kamu, mau berantem, pukul-pukulan mauan. Paham ini? Maka untuk menyelesaikan percekcokan itu gimana caranya? Pakai ilmu fikih biar selesai. Rizky sandalnya digosok sama Ramadan dituduh nggak mau, padahal sandalnya masih dipakai. Ini sandal saya, enggak ini sandal saya kok. Saya nemu di pinggir jalan sana, enggak ini baru saya tinggal sini. Udah kamu ambil aja. Cekcok mau berantem, ambil parang-parangan, paham ini? Kalau ambil parang-parangan jadi gimana? Nggak mau pandai bacaannya. Paham ini? Jadi kalau mau menyelesaikan masalahnya gimana? Pakai ilmu fikih. Nah, kalau ilmu fikih gimana hukum gosok itu? Kasih tahu sama dia hukum gosok dalam Islam itu hukumnya apa? Haram. Kedua, apa itu? Orang gosok ngapain? Kenapa? Wajib membayar upah sewa. Umumnya orang nyewa sandal dalam waktu dekat itu berapa bayarnya? Paham ini? Dan kalau ada kerusakan, dia wajib ganti, kan selesai mudah gitu kan. Rizky juga dapat duit misalnya gitu kan jadinya. Selesai nih. Paham? Jadi kalau ada permasalahan apa aja kembalikan kepada ilmu fikih. Karena ilmu fikih ada qasid. Adalul adil. Ilmu yang sangat adil dalam memutuskan suatu permasalahan yang terjadi di kalangan kita. Itu yang kedua. Saya ulang lagi, yang pertama apa ilmu fikih itu keutamaannya? Afdalu qaidin ilal birri wat taqwa. Yang kedua? Wa adalul qasidi. Yang ketiga, huwal ilmul hadi ila sananil huda. Yang benar as-shawab, sinnya dan nun pertamanya itu di fat sananil huda. Kalau kamu harokatnya sunanil huda itu ganti aja. Paham ini? Ilmu fikih adalah ilmu yang menunjukkan kepada jalan-jalan kebenaran, jalan-jalan hidayah. Jadi orang yang tahu fikih insya Allah dia tidak mudah tersesat di jalan, nggak mudah tersesat. Paham ini? Paham ini? Orang yang bisa fikih insya Allah tidak mudah tersesat karena dia tahu hukum-hukum Allah, di mana yang perlu dia lakukan. Faham ini? Al ilmu al hadi ila sananil huda. Ilmu fikih itu adalah ilmu yang menunjukkan kepada jalan-jalan hidayah. Kalau kamu ingin dapat petunjuk, pelajarilah ilmu fikih. Yang keempat, huwal hisnu yungji min jami'is syada'idi. Ilmu fikih adalah ilmu yang menjaga atau membentengi, ya, menjadi benteng yang dapat menyelamatkan bagi pemiliknya dari seluruh atau segala macam apa?
rintangan hidup. Rintangan hidup contohnya apa misalnya? Mati. Orang bisa fikih nggak mati gitu. Orang bisa fikih, maka dia ketika menghadapi rintangan itu bisa selamat. Contohnya apa? Dalam hidup itu ngapa? Salah satu asyadaid apa ya? Suatu yang apa tadi? Rintangan ya dalam hidup itu apa? Yang berat dalam hidup apa? Nggak tahu hukum-hukum Allah, nggak tahu tentang apa? Pacaran itu salah satu rintangan hidup tuh. Yang paling berat tuh. Nggak tahu pacaran itu hukumnya apa? Haram. Nggak tahu bahwa meninggalkan sholat itu berdoa. Nggak tahu bahwa apa lagi? Mencuri itu haram, dosa, masuk neraka. Maka orang-orang yang tahu fikih, ya, dengan sebab pengetahuan dia itu, dia akan terjaga dari kebodohan tentang hukum-hukum Allah. Kalau dia terjaga dari kebodohan, dia tahu hukum-hukum Allah, insya Allah dia akan mudah tergerakkan untuk menjauhi hal-hal yang dilarang dan mudah untuk mengerjakan hal-hal yang diperintahkan. Paham ini? Terus dalam nadam selanjutnya apa? Ayo baca bareng-bareng. Fa inna faqihan wahidan mutawarian asaddu ala syaitani min alfi abidin. Fa inna faqihan, sungguhnya fa inna faqihan wahidan, satu orang yang ahli fiqih, seorang ulama mutawarian yang wara. Ma huwal wara? Ma makna wara? Ya, orang yang menjauhi perkara haram. Orang pingin kalau menjauhi perkara haram nggak akan bisa kecuali dia meninggalkan perkara subhat. Paham ini? Wara itu apa? Menjauhi perkara haram. Aslinya definisi begitu. Tapi apa bisa orang bisa menjaga menjauhi perkara haram kalau dia tidak menjaga perkara subhat? Paham ini? Kata Nabi gimana? Hadis arba'in, al halalu wal haramu bainun. Halal itu jelas, ketentuannya ada di Quran, di hadis, dan yang haram juga itu jelas ada di dalam Quran dan wa bainahuma umurun mustabihat. Di antara halal dan haram itu yang keterangannya tidak ditemukan dalam Al-Quran, hadis, umurun mustabihat. Ada hal-hal yang apa? Subhat atau samar hukumnya. Paham ini? Gimana terus selanjutnya hadisnya? Faman waqa'a fis subhat waqa'a fil haram. Siapa saja yang terjerumus kepada perkara subhat, mau nggak mau nanti dia bisa-bisa terjerumus juga kepada perkara karra'i haulal himah. Gimana itu? Sebagaimana seorang pengembala yang dia mengembala di samping daerah perbatasan, mau nggak mau pasti nanti akan apa coba? Masuk ke daerah perbatasan yang dilarang. Contoh misalnya Aji seorang bos, dia kaya raya, amin. Ini batas daerah dia ini. Dia bilang ini isinya padi tok isinya. Apa isinya? Padi, bayam, kangkung, segala macam. Perdagangan dia semua itu. Ramadan, ngapain dia? Jangan Ramadan lah. Lukman tengok tuh tidur Lukman. Biar ketahuan tuh dari itu. Lukman tidur. Melek man. Lukman dia bawa kambingnya 100. Amin man. Enggak diaminin, enggak mau. Kambingnya 100. Dia gembala itu kambingnya itu. Di samping apa? Lahannya siapa? Ajis. Padahal Ajis sudah buat pengumuman, tengok aja nanti. Tengok aja kalau ada kambing-kambing masuk sini, satu kambingnya mati dan orangnya juga mati, sasaran negara. Paham itu? Akhirnya dia gembala lah kambingnya di samping ini. Tengoklah kambing. Kambing itu kira-kira keliaran nggak? Kalau udah makan dia kira-kira open nggak sama apa? Tempat-tempat yang dilarang. Nggak open, jangankan apa dia. Paham ini? Jadi ketika di samping perkara haram itu, dekat-dekat perkara haram atau perkara subhat tuh yang terletak di sini. Ya kalau masih di sini nggak jadi masalah, di perbatasan tuh nggak jadi masalah. Udah masuk gimana? Makanya yang di tengah-tengah ini, perbatasan itu namanya apa? Perkara subhat. Kalau orang mendekatin ini, mau nggak mau pasti dia akan apa?
terjerumus kepada perkara ke perkara haram. Jadi mau nggak mau, ya, kalau orang pingin warok, mau nggak mau dia harus meninggalkan perkara subhat. Aslinya pengertian warok itu apa? Meninggalkan perkara haram. Tapi orang nggak akan bisa meninggalkan haram kalau nggak ditinggalkan apa perkara subhat. Paham ini? Ayo, apa? Tahu nggak perkara subhat apa? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang bilang subhat itu adalah perkara-perkara yang masih diikhtilafkan oleh para ulama. Contoh, rokok contohnya. Apa? Rokok. Pokoknya semua perkara yang ikhtilafiyat di kalangan para ulama itu perkara subhat, kata sebagian ulama. Contohnya rokok. Rokok itu diikhtilafkan. Ada yang bilang makruh, ada yang bilang haram. Maka kalau ada orang rokok, berarti sama dengan dia tidak meninggalkan perkara subhat. Kalau dia tidak meninggalkan perkara subhat, dia dihukumi warok nggak? Tidak dihukumi warok. Kenapa tadi? Orang warok meninggalkan perkara haram. Nggak akan bisa meninggalkan haram kalau tidak meninggalkan perkara subhat. Maka orang yang merokok, dia tidak meninggalkan perkara subhat. Kalau dia tidak meninggalkan perkara subhat, berarti sama dengan sulit bagi dia untuk meninggalkan perkara dia tidak bisa dibilang apa? Orang yang warok. Paham ini? Perhatikan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang bilang perkara subhat itu adalah setiap perkara makruh. Setiap perkara makruh itu hukumnya apa? Subhat. Setiap perkara makruh itu hukumnya apa? Subhat. Apa contohnya yang makruh? Minum berdiri. Maka kalau orang yang minum berdiri sama dengan dia melakukan perkara subhat. Kalau dia melakukan perkara subhat, tidak bisa dibilang orang yang wara. Lihat dalam nazam ini. Fa inna faqihan wahidan mutawarrian, orang yang alim, ahli fikih, yang dia punya sifat apa? Wara, dia menjauhi dirinya dari perkara haram, bahkan perkara subhat juga dia tinggalkan. Asyaddu ala syaitan min alfi abid. Asaddu ta'siran. Asaddu itu sangat artinya. Ta'siran memberikan dampak. Jadi dampaknya satu orang alim yang wara itu lebih besar, lebih dahsyat dibandingkan dampaknya lebih dahsyat bagi setan dibandingkan dampaknya 1000 orang ahli ibadah. Paham ini? Jadi kalau saya tanya sekarang, satu orang alim yang wara, ya, jaga dirinya dari haram, itu lebih mulia dibandingkan siapa? 1000 ahli ibadah. Paham ini? Dan satu orang alim itu lebih sulit untuk disesatkan dibandingkan ahli ibadah. Paham ini? Yang jelas, faqihan wahidan mutawarri, ya, satu orang alim yang wara itu lebih besar dampaknya, lebih sulit juga untuk digoda oleh setan, disesatkan oleh setan daripada 1000 orang ahli ibadah. Dalam hadis Nabi katakan apa? Fadlul alim alal abid. Gimana hadisnya? Kafadli ala adnakum, keutamaan orang alim jika dibandingkan dengan orang ahli ibadah. Kafadli ala adnakum, seperti perumpamaan keutamaanku jika dibandingkan dengan orang yang paling rendah di antara kalian. Pernah dengar hadisnya nggak? Woi, perhatikan. Jadi orang alim itu sangat mulia di sisi Allah. Paham ini? Maka semoga kita semua ja'alanallahu wa iyyakum aliman bi ilmi wa nafa'ana wa iyyakum bil manni wa karamihi. Semoga Allah menjadikan saya dan juga kalian semua menjadi orang-orang yang alim terhadap ilmu-ilmunya Allah. Amin. Semoga Allah berikan karunia kita jadi orang-orang alim semua. Ya, cukup ya. Al-Fatihah.